Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benur Viladi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Prodi Pendidikan dan Pelatihan Olahraga dengan NIM 2306040022. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh kemajuan teknologi terhadap kebugaran jasmani. Apa sih itu teknologi? Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tesne, yang berarti keterampilan atau seni, dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai segala bentuk alat, metode, sistem, atau proses yang diciptakan dan digunakan manusia untuk mempermudah kehidupan, meningkatkan efisiensi, dan menyelesaikan berbagai masalah. Teknologi mencakup berbagai bidang, mulai dari teknologi informasi, komunikasi, transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga olahraga. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas fisik sehari-hari secara efisien tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan atau kelelahan yang berarti, serta masih memiliki cadangan energi untuk menikmati waktu luang dan menghadapi stres fisik. Dalam konteks kebugaran jasmani, teknologi merujuk pada penggunaan alat atau aplikasi digital yang dapat membantu individu dalam merencanakan, memantau, dan meningkatkan aktivitas fisik mereka. Contoh teknologi dalam kebugaran: yang pertama, aplikasi latihan di smartphone; yang kedua, smartwatch atau fitness tracker; yang ketiga, peralatan olahraga canggih; yang keempat, yaitu pelatihan virtual berbasis video. Dampak positif teknologi terhadap kebugaran jasmani: yang pertama, pemanfaatan aplikasi dan perangkat pintar untuk kesehatan. Kemunculan berbagai aplikasi kebugaran serta perangkat wearable seperti smartwatch atau fitness tracker telah memudahkan masyarakat dalam memantau dan mengatur aktivitas fisik mereka. Aplikasi seperti Strava, MyFitnessPal, dan Nike Training Club memungkinkan pengguna untuk membuat jadwal latihan, menghitung kalori, serta memonitor perkembangan kebugaran secara konsisten dan akurat. Sementara itu, perangkat seperti Fitbit atau Apple Watch dapat mengukur detak jantung, langkah kaki, dan kualitas tidur, sehingga seseorang bisa memahami kondisi fisiknya secara real time. Yang kedua, kemudahan akses terhadap informasi kesehatan. Teknologi digital telah membuka akses yang sangat luas terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan kebugaran jasmani. Melalui internet, media sosial, atau platform seperti video YouTube, orang dapat mempelajari berbagai teknik olahraga, tips diet, pola hidup sehat, serta informasi lainnya dari para ahli instruktur profesional. Hal ini membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui aktivitas fisik. Lalu yang ketiga, latihan virtual dan komunitas kebugaran online. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak masa pandemi, latihan secara virtual menjadi pilihan banyak orang. Nah, teknologi memungkinkan pelatihan kebugaran dilakukan melalui sesi video call dengan pelatih pribadi mereka, atau dengan mengikuti kelas online secara langsung. Nah, selain itu, adanya komunitas olahraga atau kebugaran di platform online juga memberi ruang bagi individu untuk saling berbagi motivasi antara satu individu dan individu yang lainnya. Bila mereka merasa seperti, aku nggak bisa, jadi satu sama lain itu mensupport agar mereka itu tetap semangat dalam meraih target yang mereka inginkan. Nah, pengalaman dan juga mereka mendapat pengalaman serta dukungan yang dijelaskan yang sangat bermanfaat dalam menjaga semangat berolahraga. Lalu yang keempat, inovasi peralatan dan fasilitas olahraga. Teknologi juga berperan dalam mengembangkan peralatan olahraga yang lebih modern, ergonomis, dan multifungsi. Alat-alat kebugaran di pusat kebugaran saat ini sudah dilengkapi dengan fitur digital yang bisa menyesuaikan latihan sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, teknologi virtual reality (VR) dan augmented reality (AR) mulai diterapkan dalam dunia kebugaran untuk menciptakan pengalaman olahraga yang lebih menyenangkan dan interaktif. Selain dampak positif, tentu saja ada dampak negatif. Nah, ini saya akan membahas dampak negatif teknologi terhadap kebugaran jasmani. Yang pertama, gaya hidup tidak aktif atau sedentari. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga mendorong masyarakat menuju gaya hidup yang semakin minim aktivitas fisik. Banyak pekerjaan ini dilakukan secara digital dari rumah, yang menyebabkan orang duduk terlalu lama di depan layar, seperti ini di depan layar. Selain itu, hiburan yang serba digital seperti bermain game, menonton film, atau menjelajahi media sosial turut memperbesar kemungkinan seorang menjadi pasif secara fisik, yang berdampak negatif terhadap kebugaran jasmani.
Lalu yang kedua itu kecanduan terhadap gadget. Penggunaan perangkat elektronik yang berlebihan, terutama smartphone, bisa mengurangi waktu untuk beraktivitas fisik. Banyak orang yang lebih memilih menghabiskan waktu dengan perangkat mereka daripada melakukan kegiatan fisik yang menyehatkan tubuh. Hal ini tidak hanya berdampak pada kebugaran, tapi juga dapat mempengaruhi postur tubuh dan menyebabkan gangguan tidur. Karena biasanya itu kecanduan terhadap gadget, bermain game contohnya, itu tidak ingat waktu. Misal dari habis sisa itu baru main sebentar, tiba-tiba udah jam 12 malam. Nah, itu contohnya. Lalu yang ketiga, ketergantungan berlebih terhadap teknologi kesehatan. Seringkali seseorang menjadi terlalu bergantung pada alat-alat kebugaran digital atau aplikasi, sehingga mereka tidak lagi memperhatikan sinyal alami dari tubuh mereka sendiri. Nah, misalnya nih, ada yang tidak berolahraga karena perangkat tidak pakai senjata atau merasa tidak berhasil. Berolahraga jika tidak terlihat di aplikasi. Nah, ini dapat mengurangi kepekaan terhadap tubuh sendiri dan tujuan utama dari olahraga itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, kemajuan teknologi menawarkan berbagai kemudahan dan solusi dalam upaya meningkatkan kebugaran jasmani kita. Namun, teknologi hanyalah alat, sampai hasil akhirnya tetap bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Jadi jangan terpacu terhadap teknologi, karena tubuh kita ya yang mengetahui yaitu diri kita sendiri. Namun dengan pemanfaatan yang tepat dan seimbang, teknologi bisa menjadi partner yang sangat berguna dalam mewujudkan hidup yang lebih sehat dan bugar. Sebaliknya, penggunaan yang tidak bijak dapat menjauhkan kita dari aktivitas fisik dan membahayakan kesehatan dalam jangka yang panjang.